Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul Belly the Beast. Film ini cukup seru dan menegangkan, apalagi dibintangi oleh Steven Seagal. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Jack Harper adalah seorang agen CIA yang bertugas di Thailand. Dalam menjalankan setiap misi, Jack tidak sendirian. Ia memiliki seorang partner yang bernama Sunti. Suatu hari, Jack dan Sunti mencoba bernegosiasi dengan kelompok kartel. Namun sialnya, negosiasi tersebut berubah menjadi kacau hingga memicu terjadinya baku tembak. Malangnya lagi, Sunti tanpa sengaja menembak seorang warga sipil. Setelah kejadian itu, Sunti terus-menerus dihantui rasa bersalah, hingga pada akhirnya ia memutuskan menjadi seorang biksu untuk menebus dosanya tersebut. Setahun kemudian, istri Jack meninggal karena kecelakaan. Ia lantas memutuskan pensiun menjadi agen CIA, lalu kembali ke Amerika untuk menjaga putrinya yang bernama Jessica. Don't worry about me. Dad. Adegan berpindah pada 10 tahun kemudian. Jessica yang sudah remaja berlibur ke Thailand bersama pacar dan juga temannya yang bernama Sarah. Saat sedang camping di hutan, pacar Jessica dihabisi oleh kelompok bersenjata. Sedangkan Jessica dan Sarah diculik, kemudian disekap di sebuah markas rahasia. Para penculik ini mengaku sebagai kelompok pengganas yang dipimpin oleh Abu Karaf. Kemudian mereka menuntut uang tebusan dari ayah Sarah yang merupakan seorang senator. Jika sang senator menolak, maka bisa dipastikan Sarah akan dihabisi. Begitu juga dengan Jessica, anak Jack. Close your arms, sir. I'm sure you all understand. Name's Monk, small rudimentary bomb. Beralih ke Jack yang dikunjungi oleh Raphael, teman lama Jack yang merupakan tangan kanan senator. Raphael datang untuk melapor terkait Jessica, putri Jack, yang ditawan oleh kelompok pengganas Abu Karaf, di mana Jack ditugaskan langsung oleh senator terbang ke Thailand untuk menyelamatkan Jessica dan Sarah. Senator menganggap Jack adalah orang yang tepat dalam misi penyelamatan tersebut, mengingat Jack merupakan mantan agen CIA yang sudah lama bertugas di Thailand, yang sudah pasti mengenal seluk-beluk dunia kriminal di negara tersebut. Mengetahui nyawa anaknya sedang dalam bahaya, tentu Jack tanpa pikir panjang langsung mengiyakan tawaran tersebut. We got a tape today. Don't know anything yet. Tanpa membuang waktu, Jack langsung terbang ke Thailand. Sesampainya di bandara, Jack langsung memesan taksi untuk menuju ke sebuah tempat. Namun super taksi tersebut malah membawa Jack ke tempat yang sepi dan berusaha menghabisinya. Beruntung Jack dengan sigap membalikan keadaan. Some beers here, Dad. Over. Ternyata super taksi itu tidak sendiri. Ia datang bersama kelompoknya yang lain. Namun Jack dengan mudah bisa melumpuhkan mereka semua satu persatu. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang jenderal bernama Jentapan. Ternyata ialah yang mengutus para gangster tersebut untuk menghabisi Jack. Di malam harinya, Jack singgah ke sebuah bar untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Tom. Sesampainya di sana, Jack malah diganggu oleh para preman. Namun inilah yang ia lakukan. Akhirnya Jack bertemu dengan Tom, yang merupakan agen CIA nonaktif yang sudah lama menetap di Thailand. Di sini Jack meminta bantuan Tom untuk mencari informasi terkait kelompok Abu Karaf yang diketahui bermarkas di wilayah utara. What? That's what they're damn help. I'll do whatever it takes, Jake.
Lalu di keesokan harinya Jack mendatangi kuil untuk bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Sunti. Setelah 10 tahun berpisah, akhirnya mereka berdua kembali bertemu. Jack nampak senang melihat sahabatnya itu kini sudah berdamai dengan masa lalunya. Sunti lantas bertanya hal apa yang membuat Jack kembali lagi ke Thailand. Lalu Jack menceritakan terkait putrinya yang diculik oleh kelompok Abu Qaraf. Long for 10 years? Don't think so. Well, they're saying the Abu Qaraf, but I don't see. Setelah itu Jack menemui biksu untuk meminta restu terkait misi sulit yang akan ia jalankan nanti. Have some tea. Sure. Beralih ke Jentapan yang hari itu mendapat kunjungan dari anggota CIA korup bernama Leon. Ternyata dari Leonlah Jentapan tahu informasi perihal kedatangan Jack ke Thailand dan misi yang sedang ia jalankan. And not come back. Everything. Kembali ke Sunti yang saat ini menghadap guru biksu untuk meminta restu. Karena dirinya akan meninggalkan kuil untuk membantu Jack dalam menyelamatkan putrinya. Everything you. Setelah mendapat izin dari sang biksu, Sunti langsung menemui Jack di penginapannya. Di sini Jack tampak sedikit terharu melihat pengorbanan sahabatnya itu yang rela meninggalkan kuil untuk membantunya. Kemudian Sunti menceritakan terkait seorang pengusaha kayu yang kemungkinan besar tahu di mana keberadaan markas Abu Qaraf. Jake, thank you. Losing. Algeria originally. Qaraf. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung menemui orang tersebut yang diketahui bernama Ferdinand, seorang pengusaha kayu yang diam-diam mendanai kelompok Abu Qaraf. Di sini Jack meminta Ferdinand untuk menyampaikan pesannya kepada Abu Qaraf bahwa ia ingin bertemu langsung dengan ketua pengganas tersebut. Tetapi Ferdinand enggan mengakui kalau ia mengenal Abu Qaraf, apalagi memberitahu keberadaannya. Qaraf. You sure? Sound the message. Selesai itu Jack kembali menemui Tom. Di sini Tom mendapat info kalau kelompok Abu Qaraf akan melakukan transaksi senjata ilegal di sebuah tempat. Okay, well, Lalu di keesokan harinya Jack dan Sunti mendatangi lokasi tersebut. Dan benar saja, di sana terlihat kelompok Abu Qaraf akan melakukan transaksi jual beli senjata ilegal bersama dengan kelompok Jentapan. Dari sini barulah terungkap kalau kelompok Abu Qaraf mendapat pasokan senjata ilegal dari Jenderal Jentapan. Jack sengaja melepaskan tembakan yang membuat kedua kelompok menjadi panik hingga kedua kubu saling baku tembak. Sebagian besar kelompok Abu Qaraf berhasil dihabisi oleh Jack dan Sunti. Namun pada suatu kesempatan pasukan polisi yang baru saja sampai berhasil membuat posisi Jack terpojok. Lalu ia pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tetapi bukan untuk diinterogasi maupun dipenjara, melainkan Jack akan dihabisi. Karena ternyata para polisi tersebut merupakan anak buah Jenderal Jentapan. Namun Jacklah yang lebih dulu melumpuhkan mereka semua dan berhasil kabur dari kantor polisi tersebut. Beralih ke Jentapan yang mendapat laporan dari polisi mengenai transaksi senjata ilegal yang berujung kacau, hingga menyebabkan sang jenderal mengalami kerugian besar. Sementara anak buahnya lagi-lagi gagal menghabisi Jack yang hanya seorang diri. Jentapan yang murka lantas meluapkan kemarahannya dengan menghabisi polisi tersebut. Explain what happened. Di keesokan harinya Jack mendatangi pabrik kayu milik Ferdinand untuk bertemu dengan pengusaha tersebut. Karena kali ini Jack akan memakai cara kekerasan untuk membuat Ferdinand buka mulut terkait letak markas kelompok Abu Qaraf. Namun sesampainya di sana Jack dan Sunti justru disambut oleh sekumpulan petarung tangguh, hingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di sana. Namun pada akhirnya mereka semua tewas berkelimpangan dibantai oleh Jack dan Sunti. Ternyata Ferdinand dan para pekerjanya telah lebih dulu dibantai oleh para petarung tersebut.
Namun di sini Jack masih belum mengetahui kalau yang mengutus para petarung tersebut tak lain adalah Jenderal Jentapan. Beralih ke markas pengganas yang mengaku sebagai kelompok Abu Qaraf, di mana mereka semua sudah mulai murka karena sampai saat ini sang senator tak kunjung menuruti perintah mereka mengenai tebusan 20 juta dolar tersebut. Mereka lantas memberi waktu 24 jam. Jika uang tebusan yang mereka minta tak kunjung datang, maka Sandra akan dihabisi. Beralih ke Jack dan Sunti. Saat mereka sedang dalam perjalanan, mobil mereka dihadang oleh seorang wanita yang seolah ingin memberi petunjuk penting kepada Jack. Jack lantas menyuruh Sunti menunggu di dalam mobil, sementara dirinya akan mengikuti wanita misterius tersebut. Ternyata wanita ini membawa pesan dari Abu Qaraf yang sudah bersedia bertemu dengan Jack. Tanpa pikir panjang, Jack dan Sunti langsung menuju ke markas Abu Qaraf dengan tangan kosong. Sedangkan kelompok Abu Qaraf berjumlah ratusan orang dan bersenjata lengkap. What does he want? Akhirnya Jack bertemu langsung dengan Abu Qaraf. Untungnya pertikaian besar-besaran tidak terjadi, karena Jack datang dan meminta secara baik-baik agar putrinya dilepaskan. Bridgeport. They're gonna manipulate the CIA personnel from me. Menanggapi itu, Abu Qaraf pun berkata kalau bukan ia dalang yang menculik anak Jack, karena pelaku sesungguhnya tak lain adalah Jenderal Jentapan. Akan tetapi sang jenderal sengaja mengkambing hitamkan kelompok Abu Qaraf, di mana uang tebusan tersebut akan digunakan oleh Jentapan untuk biaya kudeta, dalam ambisinya untuk mengambil alih tampuk kekuasaan di Thailand. Uang tebusan itu bahkan sudah sampai ke tangan Tom, rekan Jack, yang ternyata bekerja sama dengan Jentapan untuk mengadu domba Jack dengan kelompok Abu Qaraf. Saat uang itu akan diserahkan ke Jentapan, Jack dan Sunti muncul dan langsung menghabisi Tom. Setelah itu Jack menghubungi ketua CIA untuk meminta bantuan dalam menyerang markas Jentapan. Malam itu juga Jack dan Sunti mengarah ke markas sang jenderal, yang kini dijaga ketat oleh pasukan bersenjatanya, sehingga baku tembak pun meledak di sana. Beruntung Jack dan Sunti berhasil melumpuhkan mereka semua. Sunti bertugas mengamankan Jessica dan Sarah. Sementara Jack akhirnya bertemu langsung dengan Jenderal Jentapan, hingga duel sengit 1 lawan 1 pun terjadi. Namun pada akhirnya Jack berhasil mengalahkan sang jenderal dan membuatnya tewas secara mengenaskan. Sementara pasukan yang dikirim oleh CIA baru muncul setelah semua penjahat berhasil dikalahkan oleh Jack dan Sunti. Pada akhirnya Jessica dan Sarah berhasil diselamatkan. Namun malangnya Sunti sekarat karena tertembak di bagian perut dan perlahan tewas di pangkuan Jack. Di keesokan harinya terlihat Jack menabur abu jasad Sunti ke dalam sungai dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.